Selamat malam, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dalam acara Expert Talk. Yes, sebelumnya saya ingin menyapa dulu siapa saja yang sudah hadir pada Zoom kita malam ini. Ya, last week kita sudah mengadakan Fabulous Anniversary kita ya, Yusana Family semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya mau tahu dong, kalau Bapak Ibu semuanya merasa acaranya seru, ketik yes sekarang juga, biar kita juga tetap seru dong. Ketik yes Bapak Ibu semuanya, saya mau lihat nih responnya. Seru nggak nih acaranya nih yang kemarin? Ya kita lihat dulu nih ya. Wow, yes yes yes, wah mantep banget ya ya. Berarti mau lagi dong kalau kita buat acara seperti itu ya. Oke. Nah, oke, baik. Thank you banget Bapak Ibu semuanya atas responnya. Yes, memang acara last week kita memang sangat seru sekali dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang membawa undangannya juga tentunya happy ya. Nah, malam hari ini saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk mengajak ya undangannya kembali gitu ya. Jangan cuma pas acara minggu kemarin aja yang rame ya Bapak Ibu semua ya. Acara kita yang biasa juga Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari calon customer Anda ya. Topik kita malam hari ini seperti Bapak Ibu lihat pada layar akan membahas mengenai pencernaan dan juga daya tahan tubuh. Kenapa? Karena ini masih sangat menjadi suatu momok mungkin ya bagi kita, karena sekarang ya si koronces masih di mana-mana gitu ya, dan juga masalah pencernaan juga tentu itu suatu hal yang masih sangat lumrah masyarakat kita gitu ya. Jadi kenapa lumrah? Jadi kita tuh kalau punya sakit mah nganggapnya normal-normal aja gitu ya, padahal itu sudah termasuk gangguan tentunya ya. Jadi bisa dikatakan seperti yang dulu selalu sering saya ceritakan, jadi kita sekelas anak gizi itu ada 30 orang, cuma 1 orang doang yang nggak punya gangguan sakit mah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan itu salah satu gangguan sistem pencernaan, tentu banyak yang lain. Jadi itulah kenapa kita masih perlu mengangkat tema kita malam hari ini ya. Saya dengan Erniati Waridi kembali lagi host Anda untuk memandu jalannya acara kita Expert Talk malam ini. Saya ingatkan, ayo Bapak Ibu ajak teman-temannya yang lain biar nggak ketinggalan informasi yang menarik. Karena kalau sudah speaker kita yang satu ini nih kita undang, pasti Yusana Family semua dapat ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan pastinya kenapa saya anjurkan Bapak Ibu semua untuk mengingatkan seluruh timnya atau siapanya untuk join malam ini, karena malam ini akan ada challenge baru yang saya umumkan, tentunya privilege hanya untuk yang hadir. Kemudian pengumuman pemenang challenge juga dari beberapa challenge sebelumnya yang sudah pernah saya umumkan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan ada juga pengumuman-pengumuman lain yang tentu tidak kalah menariknya. Tidak bosan-bosannya saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, apa itu ya, tentu bahwa produk ini merupakan suplemen ya. Tapi bukan berarti kami Bapak Ibu tidak boleh sharing manfaatnya, silahkan Bapak Ibu ya. Tapi ada guides and rules-nya. Makanya kalau ada training dari etik itu diikutin Bapak Ibu, itu sudah sangat clear dan jelas loh ya. Jadi Bapak Ibu bahkan bisa langsung konsultasi kepada Pak Andri, gimana nih caranya biar bisa posting di sosial media gitu ya. Nah, siapa nih speaker kita malam hari ini? Tentunya, waduh, masih ada yang komen Bu Erni bikin pangling. Ini yang aslinya ya Bu ya, kemarin itu ada make up-annya. Ya, teman saya aja sampai nyocokin sama flyer Bu ya. Ini cerita lucunya sama flyer. Mana ini perasaan nggak ada di flyer, itu siapa yang jadi MC-nya gitu ya. Ini cerita lucunya itu kalau jarang-jarang make up soalnya Bu ya. Oke, kita kembali lagi. Pembicara kita malam hari ini juga sebetulnya seseorang yang jarang suka pakai make up. 11-12 sama saya sebetulnya ya. Siapa beliau? Langsung saja ya kita sambut. Udah sambutnya di Zoom aja ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya ketemu offline. Speaker kita yang amazing, Ibu Emilia Ahmadi. Yuk kita sapa dulu nih beliau. Halo Bu Erni. Ya itu yang di screen itu saya, tapi itu saya berhubung pakai make up dicecer klien. Makanya itu kalau pakai make up, kalau kita jarang-jarang memang buat beda sih Bu ya.
Tapi sebenarnya nggak terlalu nyaman kalau sering pakai make up ya Bu ya, apalagi Bu Emilia tuh. Nah, Yes. Nah, it is what it oke. is aja. What you see is what you get. Yes, but you look beautiful of course. As always, nggak pakai makeup pun tetap beautiful pastinya Bu ya. Oke, Bu, saya Aduh. silakan kepada Bu Emilia menjelaskan topik kita malam hari ini. Yes, jadi tadi yang Ernie sudah katakan, daya tahan tubuh is everything. Daya tahan tubuh membuat kita memperbesar chance untuk tidak sakit. Itu pentingnya luar biasa. Memang tidak ada yang namanya daya tahan tubuh yang begitu superpower sehingga kita tidak pernah sakit. Of course nggak mungkin ya. Tapi saya selalu melihat bahwa daya tahan tubuh kita bisa membantu kita untuk memperbesar jendela kita tetap sehat dan memperkecil jendela untuk kita jatuh sakit. Nah, masa pandemik ini definitely angka COVID-19 belum kelihatan ada pertanda menurun. Kita bisa lihat tren baik di kota Jakarta dan sekitarnya, tren Indonesia secara umum dan tren global itu masih naik, ya. Jumlah yang terinfeksi masih terus bertambah, angkanya juga makin besar. Yes, kita belum tahu kapan ini akan berakhir, tapi daripada kita nungguin kapan ini berakhir, menurut saya kita harus sudah mulai membelokkan pola pikir kita dengan oke, kalaupun ada COVID-19, kita melakukan menjaga dan mengikuti aturan yang sudah ada, plus kita meningkatkan immune system. Sebelum mulai, saya mau cerita dulu nih. Beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan klien saya, orang Jepang. Setelah ketemu, besoknya dia telepon saya, Emilia, I'm in the hospital. I think I am positive for COVID-19. So, bisa bayangin aja tuh Bapak Ibu, saya paniknya luar biasa karena saya ketemu di ruangan tertutup, meeting cukup lama. Kalau dia sudah membawa virus pada saat itu dengan demam di malam harinya, saya deg-degan. Besoknya saya langsung swab PCR, nunggu 24 jam untuk hasilnya. Saya cuma berdoa, ya Tuhan tolong supaya apa yang saya lakukan untuk daya tahan tubuh saya kali ini membuktikan kepada saya bahwa yes, it works. Dan puji Tuhan, 24 jam kemudian saya dapat hasil negatif untuk PCR swab saya. Poinnya adalah, kalau imun sistem saya rendah, padahal saya kurang tidur dan lain sebagainya, capek, stres level tinggi, saya nggak berani bayangin. Ya, jadi betul-betul hari ini topiknya tetap kita akan fokus dengan imun sistem. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang bertanya, apa hubungannya imun sistem dengan fungsi pencernaan? Hubungannya sangat erat. Kenapa? Lebih dari 70% yang namanya daya tahan tubuh imun sistem itu berawal dari pencernaan yang sehat, ya. Jadi kalau kita punya masalah dengan pencernaan, kita akan punya masalah dengan banyak hal. Jadi hari ini temanya adalah guide paling simple, paling sederhana, tapi paling optimal untuk menuju kepada tubuh kita yang sehat, dengan daya tahan tubuh yang sehat, fokus dengan pencernaan yang sehat. Oke, Ernie, kita bisa mulai dengan slide yang pertama. Nah, slide ini buat Bapak Ibu yang ikut acara kita di Five Viewless. Saya tuh masih kepleset terus tuh kalau Five Viewless. Susah banget sih nyari katanya. Okay. Fabulous. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin join dengan kita di Zoom di hari Kamis, kita juga bicara mengenai slide ini. Tapi saya mau bicara lebih detail tentunya, karena saya punya banyak waktu hari ini. Nah, konteksnya adalah yang pertama yang saya ingin diskusikan adalah badan yang sehat itu menuntut pencernaan yang sehat. Kenapa? Karena pencernaan itu adalah pintu gerbang. Maksudnya pintu gerbang begini. Kita bicara mengenai gaya hidup sehat, kita bicara mengenai makanan yang sehat, kita bicara mengatur asupan, kita bicara mengkonsumsi suplementasi terbaik, ada waktunya, kemudian sesudah makan apa, saya bisa makan apa. Wah, Bapak Ibu, semua itu bisa kita lakukan dengan ideal
Tapi kalau pencernaan kita tidak sehat, pencernaan kita tidak bisa menerima semua yang bagus, akan keluar lagi. Tidak akan diserap oleh tubuh kita. Karena portalnya adalah pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada titik kuning, ada 4 titik kuning di gambar sistem pencernaan kita. Yang pertama adalah itu lever. Ya, lever ini adalah salah satu organ utama di mana sistem pencernaan bergantung. Jadi kita akan bicarakan nanti apa fungsi lever. Yang kedua adalah kalau Erni bisa pindah ke empedu. Ya, ini juga adalah salah satu organ yang menempel pada hati yang juga akan mempunyai tanggung jawab untuk membantu kita dalam proses mencerna makanan yang kita konsumsi. Dan tentunya kalau kita makan, masuk ke dalam lambung. Nah, kalau kita bicara lambung, there you go, itu lambung kita. Ya, lambung kita harus dijaga. Kenapa? Karena lambung kita itu pekerja keras. Bayangkan saja, Bapak Ibu, ini lambung harus berkontraksi sedemikian rupa sehingga makanan yang kita telan bisa berubah menjadi seperti bubur yang kemudian siap untuk diserap oleh sistem pencernaan yang lain. Nah, kalau kita lihat ke bawah, itu adalah mulai dari usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai ke sistem pembuangan. Itu adalah yang kita sebut dengan GI tract atau sistem pencernaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, makanan yang kita makan itu akan melalui pipa-pipa ini. Tidak ada satupun makanan yang kita konsumsi langsung masuk ke dalam aliran darah. Tidak, ya. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam lambung dicerna dengan menggunakan banyak aspek lain, kita sebut sebagai enzim, dan kemudian diserap oleh pencernaan dan sampahnya kemudian dibuang oleh usus besar. Nah, kalau kita melihat apa yang kita makan, ya pegangan kita adalah selalu makan seimbang, mengkonsumsi semua grup makanan pada porsinya, ya. Jadi kalau kita lihat lingkaran makanan itu sendiri ada karbohidrat. Karbohidrat itu terbagi menjadi 2, karbohidrat yang hidrat arangnya tinggi atau starchnya tinggi seperti roti, pasta, kentang, jagung, nasi. Kemudian ada lagi karbohidrat kompleks yang kandungan seratnya relatif tinggi dengan dibarengi dengan sedikit gula alami yaitu buah dan sayur. Kemudian ada komponen kedua, grup kedua di mana menjadi sumber protein, baik ini sumber protein hewan maupun sumber protein nabati. Dan sebagian kecil yang kita konsumsi adalah tentunya lemak. Nah, semuanya Bapak Ibu kayak seperti karbohidrat, protein, lemak itu harus dicerna sampai ke bentuk yang paling kecil. Jadi kalau kita bicara mengenai bentuk paling kecil, karbohidrat itu harus dicerna untuk menjadi gula dulu atau glukosa. Glukosa inilah yang kemudian diserap. Kalau kita bicara protein, protein ini harus dicerna menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini kemudian diserap oleh tubuh kita. Lemak juga sama. Lemak harus dicerna sampai menjadi partikel terkecil atau yang kita sebut dengan fatty acid. Dan itulah yang kemudian diserap oleh tubuh kita. Nah, ini tidak terjadi dengan secara otomatis, Bapak Ibu. Ini harus dicerna dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan enzim. Nah, kalau Erni bisa ke slide berikutnya, kita lihat ada beberapa jenis enzim yang dibutuhkan untuk masing-masing grup makanan. Jadi kalau kita bicara karbohidrat, ada beberapa jenis enzim yang dibutuhkan yang diproduksi oleh tubuh kita. Begitu juga dengan protein dan begitu juga dengan lemak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu tulisannya kayaknya bahasanya susah banget. Yes, bahasanya memang susah, nggak usah dihafal. Ya, yang saya garis bawahi atau yang saya rubah warnanya menjadi merah itu adalah yang dominan dalam jumlah besar dibutuhkan. Ya, kalau kita bicara karbohidrat seperti amilase itu adalah yang enzim yang penting sekali untuk memecah-mecah karbohidrat. Struktur karbohidrat panjang menjadi karbohidrat pendek yang kemudian bisa diserap oleh tubuh kita. Kemudian yang paling umum juga adalah yang juga sangat dibutuhkan adalah aspek enzim yang digunakan untuk memecah gula yang ada di dalam susu atau namanya laktosa. Karena masyarakat Asia terus terang mempunyai kecenderungan untuk yang kita sebut dengan lactose intolerance, ya, tidak bisa minum susu. Kalau minum susu laktosanya tidak bisa dicerna, kemudian diare.
Nah, kalau kita bicara mengenai protein, yang paling umum adalah protease. Ya, protease ini adalah salah satu enzim juga yang dominan untuk mencerna protein menjadi asam amino. Kalau kita bicara lemak, yang paling umum adalah lipase. Ini juga adalah enzim yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kita punya masalah dengan semua enzim ini, baik apakah lambung kita, lever kita, dan empedu kita tidak memproduksi dalam jumlah besar, atau tidak memproduksi sama sekali, yang terjadi adalah makanannya tidak tercerna. Dan kalau makanan tidak tercerna, artinya ya akan terbuang. Tapi sebelum terbuang, biasanya yang terjadi, makanan-makanan ini akan dikonsumsi oleh mikrobakteria yang ada di pencernaan, kemudian muncullah masalah. Salah satu masalahnya adalah gas. Kita produksi gas berlebihan. Kalau kita sudah produksi gas berlebihan, kadang-kadang mata rantai kedua adalah asam lambungnya yang jadi bermasalah. Nah, ini kemudian berentetan jadi bisa istilahnya macam-macam nih Bapak Ibu, ada yang namanya acid reflux, ada yang bilang acid reflux. Tapi bahasa trendinya atau yang kekiniannya sebutnya GERD, ya. Nah, GERD ini adalah salah satunya penyebabnya adalah makanan yang tidak dicerna dengan baik atau tidak tercerna dengan baik. Tentunya GERD ini kemudian diperparah dengan stres level, dengan pola tidur yang jelek, dengan pola konsumsi makanan terlalu banyak lemak, terlalu banyak gula, terlalu banyak pengawet, dan lain sebagainya. Tapi poinnya, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita mengkonsumsi semua makanan berkualitas di sebelah kiri, tapi enzimnya tidak maksimal, yang terjadi di sebelah kanan, penyerapan tidak terjadi. Oke? Tanda panah kiri kanan itu adalah setelah makanan keluar dari pencernaan, kemudian sepanjang usus 12 jari, usus halus, kemudian usus besar, proses penyerapan itu tidak terjadi. Artinya apa? Pup kita mahal harganya, tapi badannya kurang gizi. Ya, kenapa? Karena ya itu, pada saat proses pencernaan tidak terjadi 100%, there's nothing we can do. Nah, kalau ini terjadi, artinya apa? Gizi yang diterima oleh tubuh kita secara keseluruhan akan amat sangat berkurang. Padahal gizi itu sendiri menjadi kunci di mana immune system kita akan meningkat. Ya, nah, again sekali lagi, kalau pencernaan tidak terjadi dengan benar dan kemudian terjadi gangguan pencernaan, yang juga terjadi adalah gangguan immune system itu sendiri, pembentukan immune system itu sendiri. Tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa 70-80% loh Bapak Ibu, immune system kita tergantung pada pencernaan yang sehat. Jadi segitu pentingnya. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kenapa salah satu produk yang nomor 1 saya anjurkan untuk dikonsumsi adalah apa, produk apa namanya? Digestive enzyme, ya. Nah, kalau Erni bisa ini ke apa slide berikutnya. Ya, ini adalah produk yang semua orang harus konsumsi. Kita boleh bicara, oh kalau immune system itu vitamin C ya, propanol C. Oh kalau daya tahan tubuh itu zinc ya, oh cell essentials. Kalau immune system itu vitamin D ya, oh magnesium D. Well, that's true. Tapi, Bapak Ibu, kalau tidak ada digestive enzyme dan proses penyerapannya kemudian terganggu, sayang tidak maksimal hasil kerja dari suplementasi yang lain. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini yang saya suka dengan digestive enzyme dari USANA. Kalau Bapak Ibu perhatikan, amilasenya ada, proteasenya ada, lipasenya ada, laktasenya ada. Jadi semua enzim-enzim yang di slide sebelumnya saya bicarakan berperan sangat penting, itu ada di produk digestive enzyme. So this is very important. Nah, banyak orang yang bertanya, kalau gitu dikonsumsinya berapa sering? Menurut saya, minimum 1-2 tablet Anda harus konsumsi. Ya, semakin Anda tahu bahwa Anda punya masalah dengan pencernaan, 3 tablet harus dikonsumsi. Kapan dikonsumsinya? Berbarengan dengan makanan besar terutama. Ya, jadi contohnya nih gini, aduh saya itu dalam 1 hari, kalau makan pagi, karena saya makannya cuma telur dan segelas susu, saya nggak pernah punya masalah tuh dengan pencernaan. Tapi kalau saya makan siang atau makan malam,
mulai deh tuh ada gas, ada sakit lambung, dan lain sebagainya. Dan Anda bisa fokus dengan timing di mana makan siang dan makan malam, di mana digestive enzyme ini kemudian Anda konsumsi. Jadi produknya very specific, bullseye, tepat pada sasaran. That's why digestive enzyme menurut saya adalah salah satu produk paling penting dari semua jajaran produk USANA. Nah, untuk yang berikutnya, slide yang berikutnya, kita sudah bicara mengenai spesifik enzim yang diproduksi yang mencerna makanan. Nah, tadi saya di slide pertama saya sudah bicara bahwa lever kita, hati kita, itu adalah salah satu organ terpenting. Kalau bukan yang nomor satu, ya, salah satu yang terpenting. Itu adalah fungsinya, tapi karena kita bicaranya sekarang adalah berkaitan dengan pencernaan makanan dan berkaitan dengan immune system, kalau ini titik-titik merah nih. Titik merah yang pertama, ini adalah bagaimana lever kita sebetulnya mengatur jumlah nutrisi, mikronutrisi seperti vitamin, mineral, gula yang beredar di tubuh kita. Jadi lever yang berperan paling penting untuk bicara mencegah terjadinya kekurangan. Ya, jadi dia yang mengatur keluar masuk, kapan dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya di kotak yang warna ungu, lever kita adalah yang memproduksi protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi protein yang tadi udah diserap dan masuk ke dalam aliran darah akan masuk ke lever dulu, kemudian oleh lever didistribusikan kembali untuk fungsinya masing-masing. Kemudian di bawahnya lever juga bersama dengan kantong empedu memproduksi yang namanya bile. Bile itu adalah enzim berwarna atau katalis berwarna kuning yang diproduksi oleh tubuh kita, ya. Nah, ini very important. Kenapa? Karena dialah yang bertanggung jawab untuk untuk mencerna lemak dan kemudian membantu proses penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ya, semua vitamin yang larut dalam lemak membutuhkan lever untuk memproduksi bile ini. Kemudian yang terakhir yang kotak warna kuning adalah lever juga bertanggung jawab untuk metabolisme, untuk breakdown nutrisi dari makanan untuk memproduksi energi. Makanya kalau kita bicara mengenai energy system, karena saya menghandle banyak atlet, yang pertama saya cek adalah kesehatan livernya. Jadi sebelum saya meng-create satu meal plan, saya selalu bilang, nak, saya harus mengerti, oke, kamu muscular, kelihatannya tidak kelebihan berat badan, berotot, dan lain sebagainya. Oke, that's fine. Tapi itu adalah fasadnya, itu adalah temboknya. Saya mau lihat pipanya. Saya mau lihat mechanical engineering-nya kalau kita bicara mengenai rumah. Ya, salah satu yang perlu diperhatikan adalah, dan yang selalu saya cek adalah fungsi lever. Bagaimana fungsi levernya? Dari situ saya tahu energi sistemnya bagus atau tidak, perlu diperbaiki atau tidak. Nah, lever itu fungsinya banyak sekali. Oleh karena itu, sangat-sangat dianjurkan untuk dijaga. Lever kita tuh kerja kerasnya luar biasa. Kenapa? Semuanya karena ulah kita sih sebetulnya. Kita minum alkohol pertama. Alkohol itu merusak, ya. Kita makan gorengan. Terlalu banyak minyak goreng berlemak itu merusak. Kita mengkonsumsi terlalu banyak gula dalam bentuk gula putih. Baik itu gula putih, gula aren, kemudian madu, ya tetap aja mengandung gula. Dan ini sebetulnya mempunyai dampak negatif apabila kita konsumsi terlalu banyak. Dampak negatif level satunya adalah fatty liver. Ya, fatty liver itu adalah penyakit gaya hidup. Totally 100% a lifestyle disease. Kenapa? Karena fatty liver itu selalu muncul karena kita makan berlebihan. Makan berlebihan yang manis, makan berlebihan yang berlemak. Jadi ini yang akan mengganggu. Begitu juga dengan mengkonsumsi alkohol, ya. Jadi definitely lever adalah menjadi salah satu aspek yang paling crucial, paling penting kalau kita ingin menjaga pencernaan kita. Nah, makanya saya selalu
korek-korek nih sama Ernie. Ernie, Hepasil gimana? Apakah associate kita mengkonsumsi Hepasil? Waduh Bu, associate kita rada susah nih konsumsi Hepasil. Nah, sekarang saya kasih tahu ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang associate yang sukses, dan Anda ingin menikmati hasil dari kesuksesan Anda, tolong dijaga fungsi livernya. Ya, jadi Hepasil ini harusnya juga menjadi salah satu produk utama yang harus dikonsumsi. Sekali lagi, kita gunakan sesuai dengan anjuran. Berapa banyak sih? 1 tablet enough. Ya, 1 tablet memang lebih bagus dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Ya, mengikuti anjuran udah yang paling safe. Kenapa? Karena kalau perlu lebih banyak, pasti akan dianjurkan mengkonsumsi lebih banyak. Kalau tidak perlu banyak-banyak, juga pasti akan dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih sedikit. Jadi apapun yang tertera di botol adalah itu yang ideal. Ya. Jadi ini adalah satu paket pertama, Bapak Ibu, yang kalau menurut saya, nih besok, atau gini deh, habis ini, Anda online, kalau di rumah belum ada, beli. Why? Super important. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya bisa mentransfer desperate-nya saya supaya Bapak Ibu mengkonsumsi digestive enzyme dan Hepasil. Kenapa? Karena 2 produk ini penting banget untuk immune system, definitely ya. Nah, itu adalah bagian pertama dari apa yang saya ingin jelaskan berkaitan dengan pencernaan dan immune system. Nah, mari kita lihat ke slide yang berikutnya. Ya, kalau tadi bagian pertama di slide pertama, Ernie bisa ke slide berikutnya? Ya, kalau yang slide pertama tadi kan saya bicara badan yang sehat menuntut pencernaan yang sehat, oke? Kalau sekarang badan yang sehat akan membuat immune system yang sehat, ya. Jadi mata rantainya tektoknya kan urutan ya. Tadi kan badan yang sehat menuntut pencernaan yang sehat. Kalau pencernaan udah sehat, badan yang sehat akan meng-create immune system yang sehat, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai again the immune system, bagaimana kita mensupport, balik lagi sih ke pencernaan sebetulnya. Pencernaan kita itu tempat di mana daya tahan tubuh kita fokus, ya. Hal-hal yang biasanya muncul dalam keseharian, faktanya kita again tidak selalu atau tidak setiap hari makanan yang kita konsumsi itu sehat. Kecenderungannya kita masih suka sembarangan ya dengan mengkonsumsi makanan berlemak, konsumsi makanan yang kandungan seratnya tinggi, dan ini sebetulnya mengganggu balance bakteri yang baik. Nah, badan kita itu, Bapak Ibu, ada triliunan bakteri. Ya, triliunan bakteri. Sebagian, thank goodness, Tuhan itu maha kuasa memberikan kepada kita bakteri yang baik. Ya. Nah, bakteri baik ini tetapi membutuhkan asupan makanan, salah satunya adalah fiber. Nah, kita ingin bicara mengenai fungsi fiber. Selama ini mungkin Bapak Ibu mengerti bahwa, oh kalau fiber itu untuk bantu ke belakang, kalau fiber itu membantu untuk mengontrol gula darah, oh kalau fiber itu mengontrol kolesterol, itu semua betul. Ya, tapi ada satu fungsi fiber yang mungkin Bapak Ibu belum sadar. Fiber itu adalah prebiotik atau makanan untuk bakteri yang bagus. Ya, it's important. Ya, jadi kita membutuhkan bakteri yang bagus ini untuk lengkap ada di pencernaan kita. Balance. Kenapa? Karena ada bakteri yang negatif juga. Jadi Tuhan itu maha adil. Semuanya balance ya. Yin and yang, black and white, kurus dan gemuk, sehat dan sakit. It's always a couple. Di dalam tubuh kita, unfortunately, juga ada 2. Bakteri bagus, bakteri tidak bagus. Balance ini yang juga akan menentukan apakah pencernaan kita akan berfungsi 100%. Nah, untuk supaya bakteri bagus ini tidak kalah dengan bakteri yang tidak bagus, kita harus siapkan prebiotiknya. Salah satunya adalah fiber. Ya,
kenyataan yang ada saat ini dengan polusi, dengan kebiasaan merokok, again dengan jenis makanan yang kita konsumsi, gorengan, gula, pengawet, pewarna, ini semua mempunyai dampak sangat-sangat negatif terhadap bakteria yang sehat, bakteria yang bagus, ya, mematikan. Nah, makanya kita sakit-sakitan setelah itu, ya. Nah, untuk membantu membuat bakteri bagus ini kemudian bisa kembali adalah dengan mengkonsumsi fiber, ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi fiber, again, ini salah satu produk favorit kita. Kalau kemarin kan pada saat Fabulous acara dengan Chef Agus, kita lihat bagaimana caranya meramu fiber G untuk produk-produk yang nggak pernah kepikiran selamanya. Bisa untuk salad dressing, bisa untuk smoothies, pada dasarnya bisa dicampur dengan apa saja. Oke, so kalau Bapak Ibu perhatikan, kalorinya rendah, kandungan fibernya 11 gram, tuntutannya untuk punya pencernaan sehat, jumlah serat yang dikonsumsi adalah sekitar 20 sampai 30 gram setiap hari. Orang Indonesia rata-rata mengkonsumsi dari asupan makanan yang kita konsumsi kurang dari 10 gram. Oke. Jadi kita tekor nih, masih tekor 10 sampai 20 gram. Jadi fiber G buat saya juga menjadi salah satu alternatif untuk memasukkan jumlah serat agar supaya fungsinya bisa optimal, ya. Tidak ada lemaknya, tidak ada proteinnya, fokus dengan serat, kandungan garamnya rendah. This is what you need, ya. Balancing again. Nah, itu produk yang pertama. Kemudian kita lihat produk yang kedua, slide yang berikutnya, Ernie. Yang juga penting untuk immune system, ya. Yang produk yang kedua adalah Biomega. Kalau kita bicara mengenai Biomega, kenapa sih, apa kaitannya minyak ikan Biomega omega 3 dengan daya tahan tubuh? Setahu saya omega 3 itu dikonsumsi untuk apa? Fungsi syaraf, melindungi jantung dari penyakit jantung koroner. Tapi ada satu yang terlupakan, manfaat dari Biomega atau omega 3 itu sendiri, yaitu menjadi satu bagian dari pembentukan hormon yang tugasnya adalah menyeimbangkan daya tahan tubuh. Ya, gini, immune system itu kan selnya banyak ya jenisnya. Yang mana yang harus diproduksi? Berapa banyak diproduksinya? Saat ini yang mana dulu nih yang harus diproduksi? Itu adalah salah satu yang dikontrol oleh hormon yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini salah satu bahan utamanya adalah omega 3. Jadi penting banget untuk immune system, untuk keseimbangan immune system. Dia bisa memproduksi beberapa jenis. Kalau Bapak Ibu tes darah itu kan suka ada ya, kalau kita lihat sel darah putih ada beberapa jenis gitu ya, sel darah putih itu salah satunya atau dua atau tiganya diproduksi berdasarkan keseimbangan omega 3 di dalam tubuh kita. Kemudian omega 3 itu ternyata, prostaglandin itu juga ternyata mengontrol produksi asam lambung. Ya, jadi menurunkan. Jadi ini orang yang punya masalah dengan GERD, saya anjurkan untuk mengkonsumsi omega 3, ya. Karena biasanya GERD itu dipacu atau dipicu oleh produksi asam lambung berlebihan. Nah, prostaglandin bisa menurunkan produksi asam lambung yang berlebihan, ya. Yang kedua, kadang-kadang kan lambung itu suka perih gitu ya. Kenapa ya lambung kita perih? Well, Bapak Ibu, asam lambung kita itu pH-nya di bawah 2. Jadi tingkat keasamannya luar biasa. Kalau kita teteskan ke metalnya bisa termakan oleh asam lambung kita, itu segitu kerasnya asam lambung kita, ya. Tapi perut kita selalu terjaga, kenapa? Karena ada lapisan lendir yang diproduksi untuk membalut dinding lambung kita. Nah, ini yang menjaga, ini yang menggaranti bahwa asam lambung kita nggak makan dirinya sendiri. Ya, nah lendir ini produksinya salah satu yang mengontrol adalah hormon yang sama, prostaglandin lagi. Jadi omega 3 itu penting banget untuk orang yang punya masalah dengan tukak lambung, ya. Jadi you have to eat this. Kemudian yang terakhir,
ternyata prostaglandins itu juga mempunyai dampak untuk meningkatkan core temperatur. Jadi kalau Anda demam, itu salah satu fungsi dari prostaglandin sebetulnya. Banyak orang yang bertanya, lah, kenapa demam itu penting? Karena demam itu adalah mekanisme proteksi pertama yang tubuh kita punya. Kenapa? Karena banyak bakteri, virus, parasit yang masuk ke tubuh kita yang tidak tahan dengan temperatur tertentu. Makanya saya itu suka cerewet sama ibu-ibu ya yang punya anak kecil. Saya selalu menganjurkan ibu-ibu coba punya baseline temperatur tubuh anaknya masing-masing. Jadi saya waktu anak-anak saya masih kecil, itu mereka nggak sakit, tapi saya temperaturnya saya ukur. Karena saya mau tahu base-nya anak saya itu temperaturnya berapa. Karena kan tidak satu angka ya, biasanya temperatur yang namanya temperatur normal itu antara 36,4 sampai 37,3,4 gitu ya. Ada yang anak-anak yang temperatur core-nya, baseline-nya itu tinggi di 37,5. Jadi badannya terasa hangat tapi sebetulnya itu normal. Sehingga pada saat anak ini temperaturnya naik ke 38, saya nggak akan panik. Itu berarti ada infeksi minor, tubuhnya lagi mencoba untuk melawan. I'm fine, nggak buru-buru dikasih tempra, dikasih panadol dan lain sebagainya. No, that's okay. Itu temperatur yang naik disengaja oleh tubuh kita, ya. Tapi kalau anak saya temperatur baseline-nya 36,2, kemudian dia 38, itu artinya fever-nya udah lebih tinggi lagi. Nah, saya boleh panik gitu ya. Jadi untuk punya baseline temperatur itu penting. Kembali ke omega 3. Di bawah itu adalah makanan-makanan yang kandungan omega 3-nya sangat tinggi, ya. Ikan salmon. Tapi kan suruh makan ikan salmon tiap hari bosen ya. Mahal. Udah gitu kadang-kadang nggak semua orang suka gitu ya. Iya kan ya Erni ya, bosen juga ya disuruh makan salmon tiap hari gitu. Ya, And betul. kantong kering ya, apalagi zaman sekarang ya uang susah ya. Jadi alternatifnya apa? Kacang kedelai, flaxseed, chia seed, tapi itu kan juga nggak murah gitu dan nggak enak gitu. Kemudian kacang seperti walnut, almond itu juga tinggi. Kemudian kalau yang sumbernya sayur-sayuran, bayam adalah one of sayuran yang kandungan omega 3-nya ada, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau untuk mendapatkan omega 3 dalam jumlah yang memadai, itu harus makan berbakul-bakul. Yang ada adalah asam uratnya naik. Dan itu kita nggak mau. Ya. Jadi memang alternatifnya adalah biomega. Nah, berapa banyak sih biomega dikonsumsi menurut saya untuk Anda yang saya makan kok banyak makan ikan, banyak makan kacang-kacangan, makan sayurnya juga bagus. Oke, 1 boleh. Tapi kalau misalnya, aduh, saya nggak tahu suka ikan, makan sayuran juga ya kalau ada, dan Anda harus makan 2. Ya, kalau Anda lihat kan aturan pakainya 1 sampai 2 sehari. Ya. Anjuran saya juga bersamaan dengan makanan. Kalau saya alasannya sih kenapa berbarengan dengan makanan adalah supaya baunya kesaru sama makanan. Saya kalau makan minyak ikan dari sejak kecil anti. Kenapa? Kalau sendawa bau. Tapi ya it's good for you gitu kan. Jadi ya udah, saya sih strateginya adalah selalu dimakan dengan makanan. Jadi kesaru lah dengan makanan dicerna berbarengan. Jadi pada saat gitu ya nggak bau-bau amat gitu ya. So this is one of yang kita harus konsumsi. Jadi omega 3 sangat-sangat penting untuk immune system. Nah, kemudian ada produk ketiga atau ada mikronutrisi ketiga yang juga berperan sangat penting untuk daya tahan tubuh, which is vitamin D, ya, magnesium D. Nah, vitamin D itu saya selalu anjurkan dikonsumsi dalam bentuk kombinasi, tidak pernah vitamin D sendiri. Alasannya cukup sederhana, karena vitamin D itu berdiri sendiri, kecenderungannya jumlahnya akan terlalu tinggi, dan vitamin D adalah salah satu vitamin yang paling dikontrol jumlahnya. Kenapa? Karena sifat toksisitasnya cukup tinggi, ya. Jadi sebaiknya dikonsumsi berbarengan dengan which is
sahabat baik dari vitamin D adalah magnekal. Kenapa tuh? Magnesium, kalsium, ya. Kombinasi antara magnesium, kalsium, vitamin D, fokusnya memang untuk kekuatan tulang. Tapi dalam hal ini aspek keduanya adalah untuk immune system. Again, kenapa? Di Indonesia, menurut saya, di zaman COVID-19, kita perlu mengkonsumsi vitamin D, suplementasi. Kenapa? Karena gaya hidup kita tidak seperti gaya hidup di Eropa yang mengkonsumsi banyak produk dairy. Ya, kalau saya lihat atlet saya yang orang Denmark itu tidak pernah saya anjurkan mengkonsumsi kalsium dan vitamin D. Kenapa? Atlet saya yang orang Denmark itu dia seorang pemain badminton, dia mengkonsumsi susu, keju, yogurt dalam jumlah yang cukup untuk memberikan kepada beliau jumlah vitamin D yang memadai, ya. Jadi nggak perlu pakai suplementasi lagi, dia suplementasinya fokus dengan suplementasi yang berbeda, ya. Nah, tapi di Indonesia kultur untuk minum susu, makan yogurt, makan atau minum kefir, kemudian mengkonsumsi keju. Yang ada kita mengkonsumsi keju-kejuan, ya, beda. Keju-kejuan itu bukan keju. Keju-kejuan itu kejunya dikit, minyak sayurnya banyak. Makanya harganya murah. Ya. Kemudian kita nggak minum susu, nggak makan yogurt. Makannya apa? Es krim gitu ya. Es krim yang susunya sedikit, gulanya banyak. Gendut deh kita. Oke. Okay? So makanya untuk kita di Indonesia vitamin D sebaiknya kita konsumsi melalui suplementasi. Kenapa? Sekali lagi tuh regulating, creating, artinya apa? Meregulasi dan membentuk immune cell yang mana? Sama nih, hampir mirip-mirip dengan omega 3, cuman jalurnya aja, jalur kerjanya aja yang berbeda. Ya. Kemudian yang satu lagi yang juga sangat penting adalah bagaimana vitamin D ini membantu sel tubuh kita untuk merespons terhadap infeksi. Ya. Karena gini, sel sama sel itu harus ngomong satu sama lain. Nah, salah satu komunikasi ini yang melakukan atau yang membuat komunikasi ini bisa terjadi adalah vitamin D. Tubuh manusia itu kompleks sekali. Ya, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa mendesain satu mesin sekompleks tubuh manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga. Salah satunya adalah perkaya asupan kita melalui suplementasi berkualitas tentunya. Kalau suplementasinya kualitasnya ece-ece juga jangan, malah jadi masalah nantinya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah grup produk, kelompok produk kedua. Kalau kelompok produk pertama kita bicara mengenai fokus dengan fungsi pencernaannya. Ya, apa tadi digestive enzyme dengan hepasil. Dengan hepasil. Itu fokus dengan pencernaannya. Kalau yang kedua, ini fokus dengan pencernaannya udah sehat, kita fokus dengan bantu faktor lain yang membuat immune system itu kemudian bisa optimal diproduksi. Ya, yaitu tadi fiber G, biomega, magnekal D. Dua kelompok ini, kalau Bapak Ibu pengen gini, oke, saya mau melakukan bisnis di sana saya sesimpel mungkin. Gimana caranya? Apa yang harus saya pelajari? Belajar 3 paket aja deh. Ya, paket yang pertama adalah paket dasar. Which is apa? Cell Essentials, sudah pasti kan? Sama apa? Propanol C. That's it. Ya, itu fokus pertama. Jadi itu paket pertama Bapak Ibu yang harus fokus. Yang kedua, paket kedua yang tadi, hepasil, digestive enzyme. Itu paket kedua, ya. Paket ketiga, fiber G, biomega, magnekal D. Itu paket ketiga. Tiga-tiganya fokus dengan improve kualitas tubuh, improve pencernaan, improve immune system. Ujung-ujungnya dengan kita sangat menjaga lingkungan kita, mudah-mudahan kita terlindungi dari COVID-19. Ya, jangan sampai karena ternyata COVID-19 tidak pandang bulu. Dan COVID-19 itu tingkat keparahannya juga
memperhitungkan faktor-faktor lain. Contohnya nih, faktor kelebihan berat badan, faktor usia, faktor merokok, kemudian faktor stres, faktor kurang tidur. Banyak banget Bapak Ibu. Dan saya baru baca satu artikel bahwa ternyata kalaupun kita sembuh dari COVID-19 infeksi, itu akan ada dampak jangka panjangnya. Dan saya ngeri bacanya. Ini virus luar biasa, ya, virus yang sangat fleksibel, sangat pintar untuk memanipulasi kelemahan tubuh manusia. So daripada mendingan kita buat tamengnya lebih tebal, ya. Jadi barriernya untuk COVID-19 bisa masuk dan multiplikasi dipertebal, dipersulit dengan melakukan hal-hal yang benar. Istirahat, makan yang sehat, olahraga yang teratur, konsumsi suplementasi. Ya, nah saya mau kasih lihat kepada Bapak Ibu, apakah hanya dari suplementasi kita bisa menaikkan imun sistem dan memperhatikan kesehatan pencernaan? Enggak. Ada makanan sehari-hari yang kita bisa konsumsi yang juga akan membantu fungsi dari pencernaan kita. Kalau bisa ke slide yang berikutnya, Erni. Oke, nah ini adalah makanan yang bagus untuk pencernaan dan makanan yang tidak bagus untuk pencernaan. Silahkan Bapak Ibu perhatikan, kemudian dalam hati, gue makan ini, gue makan ini, gue makan ini, gue makan ini, ya. Coba lihat kolom yang mana yang paling sering ditunjuk, ya. Pasti Coba yang kanan. diperhatikan, ya. Pasti yang kanan. Biasanya yang ditunjuk yang pasti yang kanan. Ngopi. Kalau ngopi udah pakai frappuccino, kan nggak enak ya kalau nggak ada yang dikunyah. Ya. Beli deh temennya, ya. Siap. Jadi pastry. Kemudian kalau misalnya, oh, dan ini juga nih kadang-kadang banyak orang kemakan iklan, oh ini jus buahnya sehat. Ntar dulu, kalau yang namanya udah di dalam kotak, itu mah air gula. Oke? Udah gitu, sekali lagi gitu, abis nge-gym, waduh perlu recovery, minumnya jus kotakan sama beli muffin. Ya. Ntar dulu gitu. Kemudian fast food. Aduh, ini dia nih. Saya tuh dari kemarin ya, lagi ngidam Erni. Ngidam apa? Saya tuh lagi ngidam 2. Pertama saya ngidam donat, ya. Karena donat itu makanan kesukaan saya. Cuman saya lagi berpikir, waduh itu enak 1 menit di mulut, kagak enak di badan berhari-hari tuh ya. Ntar dulu. Kemudian yang gue lagi ngidam, udah 3 bulan terakhir ini ngidam, kepengen makan burger. Tahun ini saya belum pernah makan burger. Oh wow. Bahkan dari tahun lalu. Jadi saya lagi, aduh burger yang enak yang mana ya, yang mana ya. Oke. Itu saya. Kenapa? Karena saya tahu persis itu makanan-makanan will do something that is not so good ke badan saya. Jadi saya tuh kalau makan mikir-mikir dulu. Menurut Bapak Ibu mungkin, waduh penderitaan banget ya, lu nggak bisa makan enak. Ntar dulu. Justru menurut saya, karena saya melakukan semua itu, saya punya badan yang oke, KTP sih 50 plus lah boleh gitu ya. Tapi badan saya kan cukup masih 30 ya Erni ya. Yes, betul banget. Menghibur diri sendiri. Badannya singset Bu, badannya singset. Bagus badannya. Jadi menurut saya semuanya sangat berharga untuk dilakukan, ya. Nah, kalau kita lihat di kolom yang sebelah kiri, makanan yang bagus untuk pencernaan. Pertama yogurt. Makanya sekarang banyak Greek yogurt gitu ya. Ingat, Greek yogurt yang dimakannya pakai sendok. Kalau yogurt drink itu bukan yogurt. Ya. Kalau yogurtnya kemudian tidak ada tulisan yogurt di dalam bungkusannya, tapi kelihatannya bentuknya itu yogurt, itu juga bukan yogurt. Oke? Jadi cari yogurt yang real yogurt ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin tahu yogurt yang seperti apa, offline aja ya. Kita nggak usah bicarakan sekarang. Kemudian tempe. Tempe itu bagus untuk pencernaan. Kenapa? Karena tempe adalah produk fermentasi.
Ya, produk kacang kedelai yang difermentasi itu mempunyai dampak yang sangat positif untuk pencernaan kita. Jadi kayak tempe, kimchi, miso, kemudian acar itu bagus untuk pencernaan. Ya, jadi produk fermentasi itu sebetulnya punya manfaat. Kombucha itu seperti yogurt tapi bentuknya air. Terus terang. Eke nggak suka kombucha, oke? Jadi itu bukan pilihan saya. Tapi saya sangat suka kimchi. Jadi kalau gue makan di restoran Korea, itu yang punya restoran sebel sama gue. Kenapa refill terus kimchi? Kan kimchi biasanya gratisan ya kalau restoran Korea ya. But it's good for you. It's good for me. It's good untuk our tummy ya. Jadi it's good. Nah, saya sangat suka dengan sauerkraut. Sauerkraut itu makanan Jerman dari kol yang kemudian difermentasi di acar. Aduh, tuh saya suka banget. Jadi kalau saya makan di restoran Jerman, mereka juga sebel sama saya. Karena kalau free refill, itu sauerkrautnya saya makan terus. Enak soalnya minum pakai bir. Sorry. Lupakan birnya. Sauerkrautnya aja. Ya. So that is super good. Kemudian pisang, kacang polong, bawang putih itu juga bagus untuk pencernaan. Nah, klarifikasi sedikit kalau bawang putih. Karena sering banget saya ditanya, oh kalau gitu bawang putih yang digoreng yang ada di kacang itu sehat ya? Bukan bawang putih yang itu. Ya, bawang putih yang udah digoreng kering, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi bawang putih. Jadi kalau kita numis, paling bagus sih dimakan mentah, tapi saya sih nggak tahan ya kalau makan mentah pedes. But it's good for you. Nah, sebagai penutup terakhir dari saya, slide yang berikutnya, Erni. Fokus dengan ini, ya. Kalau kita mau menjaga daya tahan tubuh, kita fokus dengan semua gaya hidup yang ada di gambar kotak itu tuh. Pertama, of course kita harus tetap makan buah dan sayur. Ya, berapa banyak? Minimum 3 warna sehari. Kalau saya mah masa pandemi ini 5 warna deh. Ya, jangan minimum. Kemudian minum air. Kemudian olahraga rutin. Tidur teratur. Ya, kena matahari pagi, kalau bisa bangun pagi, ya. Kalau enggak, ya makanya kita cari alternatif. Dan yang terakhir, konsumsi suplementasi Anda. Dan Yusana itu membantu kerja kita menjadi lebih mudah. Kan kalau disuruh milih sendiri, susah ya, bingung. Ada berapa banyak coba produk Yusana? Kalau kita harus desain sendiri, pusing kan? Nah, Yusana itu mempunyai sensitivitas terhadap associate yang perlu dibantu untuk paket. Makanya kita buat paket ini, ya. Paket yang pertama yang tadi, Hepasil dengan digestive enzyme. Paket kedua, Biomega, Magnecal D, and Fiber G. So, Bapak Ibu, immune system is everything. Saya nggak mau lagi masuk ke dalam fase ketakutan 3 hari terakhir menunggu hasil swab PCR. Gara-gara klien Jepang saya, malamnya, Emilia, I'm positif COVID-19. Dalam hati mati gue. Udah ruangannya kecil, ngomongnya sangat bersemangat gitu ya. Kadang-kadang masker dicopot kalau minum. Gue deg-degan. Tapi at the end of the day, sekali lagi, kalau kita punya immune system yang kuat, kita akan terjaga. Chance diperkecil, tidak 0, diperkecil. Ya, nah immune system yang kuat hanya akan terjadi kalau badan kita sehat. Badan sehat, kita sehat, hanya terjadi kalau pencernaan kita sehat. So at the end, lingkarannya bulat. Ya, bulat Bapak Ibu. Let's do this. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, pandemi ini akan berakhir. To be honest, saya nggak bisa, atau saya takut berharap kapan. Kita nggak bisa depend on kapan pandemi ini berakhir. Yang kita bisa kontrol lah. Yang kita bisa kontrol adalah daya tahan tubuh kita. Oke? Thank you, Erni.
Oke Bu Em. Wow, itu dia tadi penjelasan dari Bu Emilia. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, udah banyak pasti pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh di chat sekarang juga ke chat ya. Tapi sambil menunggu itu, saya sebetulnya karena ini timingnya Bu Emilia kan udah jelasin nih manfaat dari produk-produk ini ya. Saya juga mau info kepada Yusana Family paket ini, makanya tadi Yusana itu sudah memberikan support system untuk Bapak Ibu semua untuk memudahkan sebetulnya bagaimana cara mengembangkan bisnis ini. Makanya paket-paketnya kita juga. Nah, sekarang sebetulnya kita masih ada nih sampai hari Sabtu. Kita launchingnya kemarin. Paketnya itu sampai hari Sabtu tanggal 5. Yang pertama tadi ada Biomega, Fibergy, dan juga Magnekaldi. Namanya juga ini kan special promotion. Pasti ada untungnya buat Bapak Ibu semua. Jadi kalau beli di harga biasa, harganya tentu tidak seperti ini ya. Harga biasanya 1,2, sekarang ada kortingan harga. Makanya promosi limited edition. Siapa cepat dia dapat dan stoknya terbatas. Nah, paket keduanya itu ada yang namanya tadi kita untuk digestion support ya, yaitu digestive enzyme dan juga hepasil. Ini juga Bapak Ibu semua dapat diskonnya ya lumayan 300.000 gitu ya kalau beli kalau ada voucher MAP, kenapa ingatnya voucher MAP gitu ya. Itu karena program, karena kalau karyawan punya wellness program Bu. Jadi poinnya kita dikumpulin tuh setahun bisa ditukerin voucher dan nominalnya besar gitu ya. Di sana tuh punya program sebetulnya tidak hanya untuk associate, buat karyawan juga poinnya bisa ditukar nominalnya 2 juta loh Bu ya kan, siapa yang nggak Kalau semangat. untuk konsultan, untuk konsultan, Pak Roni, coba ya jangan pilih kasih. Oke, nanti coba kita tanyakan ya Bu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu paketnya. Jadi Bapak Ibu semua, yuk langsung aja. Yang belum konsumsi, saya ingat banget waktu saya juga dulu dengerin penjelasan dari Bu Emilia mengenai hepasil dan waktu digestive enzyme masuk, wah ini udah komplit yang untuk pencernaan dengan digestif. Tapi kita bingung sebenarnya Bu ya, kenapa ini kok nggak famous gitu ya. Makanya kita sebenarnya ini bisa mengangkat karena orang kalau sebenarnya makan itu kan penting ya Bu ya. Makan tuh base itu survival instinct. Tapi makanan kita nggak ada gunanya kalau nggak bisa dicerna dengan baik gitu. Jadi cuma numpang lewat ya Bu ya istilahnya ya. Mahal pupnya. Yes gitu. Padahal saya juga secara pengalaman pribadi hampir semua ambasador kalau mereka mau saja mencoba digestive enzyme, ini yang paling cepat loh feedback positifnya, paling cepat kerasa ya. Yes. Nah, kebetulan ini kan udah dapat kortingan harga nih. Biasanya kan saya lumayan baik hati ya Bapak Ibu ya. Lah mau jadi sendiri. Lumayan baik hati. Pakai lumayan. Ya, jadi saya juga buat challenge buat Bapak Ibu semua. Jadi udah dapat kortingan harga. Jadi kalau beli paketnya, tapi minimal 2 paket, either Bapak Ibu beli yang DT Expect, Hepasil dan Digestive Enzyme, atau Bapak Ibu beli paket yang optimal support yang tadi buat daya tahan tubuh, minimal 2, mau salah gabung atau satu terpisah, silahkan selama promo ini berlangsung. Kemudian kalau Bapak Ibu udah beli itu paket, kirim invoice-nya ke alamat email saya, erniati.waridi@yusanaing.com. Langkah selanjutnya, ya namanya juga ini top fan challenge. Kenapa fan? Ya berarti Bapak Ibu fan dari Yusana, setuju dengan senang dengan kesehatan gitu. Makanya kita buat challenge ini. Jadi setelah itu follow IG Yusana Indonesia, upload foto atau videonya dengan produknya yang mana? Produknya yang tadi kenapa Bu Emilia highlight sistem pencernaan ya karena itu penting banget. Jadi produknya antara Fibergy, digestive enzyme atau hepasil, silakan Bapak Ibu silakan posting foto atau video Anda sekreatif mungkin ya. Jangan lupa pasti harus ada captionnya. Captionnya manfaat yang Anda rasakan tentunya dari produk tersebut. Tambahkan hashtagnya Yusana ID, Yusana Top Fan Challenge dan juga digestion support. Pastinya tag dong ke Yusana Indonesia dan 10 orang teman Anda. Ya makanya kan kalau hardcore fans kan pasti dia pengen sharing sama orang lain. Nah, jadi harus ngetek ke 10 orang teman Anda. Nah, di sini nih timingnya Bapak Ibu juga ngetekin ke orang-orang teman Anda yang belum konsumsi Yusana gitu. Jadi sekalian ikut challenge, sekalian bisa promosi gitu ya. Nah, pastinya akunnya jangan di private sampai pemenang kita umumkan. Periode postingnya promonya sih paketnya berlangsung sampai tanggal 5 Sabtu ini. Itu kalau Bapak Ibu pun
belum stoknya kehabisan, makanya buruan cepet order gitu kan. Tapi postingnya itu sampai Sabtu depan, tanggal 12. Nah hadiahnya ini ada 6 orang yang akan kita pilih. Ya, 3 pemenang terbaik dapatnya Yusana T-shirt 20, serum saset 20 saset tentunya ya, 2 set, kemudian dapat tumbler. 3 pemenang terbaik. Kemudian 3 pemenang runner up-nya dapat tumbler dan juga serum saset ya. Jadi udah dapat kortingan harga, potongan harga. Bapak Ibu semua kalau belinya minimal 2, tentunya kalau makin banyak kemungkinan Anda menang makin bagus dong. Namanya juga Top Fan Challenge ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yuk ini di screenshot Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan sampai ketinggalan challenge ini karena jarang-jarang saya buatnya. Kenapa tadi lumayan baik? Saya jarang-jarang buatnya. Kalau udah promo saya buat challenge lagi gitu ya kan. Jadi biar Bapak Ibu semua tahu bahwa memang ini produk sangat berguna sekali, bermanfaat sekali, dan ini untuk memudahkan bisnis Bapak Ibu semua. Nah itu dia tadi. Kita langsung masuk sesi selanjutnya karena sepertinya sudah banyak pertanyaan. Ya, wow, udah banyak banget nih Bu. Pertanyaan yang pertama dari Bu Hana. Wah, Bu Hana ini fans saya sesama pecinta Korea nih Bu ya, Bu Hana nih. Pecinta Korea. Iya. Jadi beliau bertanya, betul nggak sih Bu kalau kimchi itu mengandung tinggi gula dan garam? Karena kan proses pembuatannya banyak menggunakan kedua bahan tersebut. Belum lagi gochujang pastenya pakai red paste yang instan itu loh Bu. Jadi kalau dia kan kalau instan pasti konotasinya either tinggi gula atau garam kan Bu. Kalau kita sering makan kimchi kayak gitu, bagus nggak jadinya gitu. Oke. Yes, betul sekali. Kimchi, anything kayak tauco atau soybean paste, kemudian natto, miso, itu semua kandungan garamnya relatif lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu, memang saya selalu menganjurkan untuk kita cut garam dari tempat lain. Jadi gini, kalau harus memilih makan garam yang ada di sambal botol atau yang ada di kimchi, lebih baik ada di kimchi. Kenapa? Karena kimchi punya benefit. Memang ada garamnya. Tapi kalau kita bisa menghapus garam dari tempat lain, saya tidak akan terlalu khawatir dengan garam yang ada dari kimchi. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana kita memilih garam yang mana, yang ada di mana, yang kita perbolehkan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, nah kalau gula sebetulnya tidak terlalu, karena untuk produk seperti ini memang mereka fokus dengan menggunakan garam lebih banyak untuk preservasi. Jadi anjuran saya sih, tolong disisihkan garam dari tempat-tempat yang tidak membawa manfaat dan perbolehkan garam dari makanan-makanan yang memang punya benefit untuk pencernaan kita. Pertanyaan yang bagus banget. Oke, nah berarti tetap aja kalau dibandingkan yang lain dia tetap masih the best ya Bu ya. Kalau bisa buat sendiri lebih bagus buat sendiri ya Bu ya. Ya, cuman itulah. Susah ternyata. Susah. Itu ya. Ibu pernah nyoba buat itu Bu? Bu Emilia kan suka coba soal. Pernah nyoba. Itu terus kok nggak enak ya. Akhirnya ke restoran Korea lagi beli. I see. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih Bu. Ini pertanyaan yang sangat sering sekali sebetulnya ditanyakan. Sebetulnya nih Bu, digestive enzyme itu bagusnya diminum sesudah makan apa sebelum makan apa gimana nih Bu bagusnya bisa? The bestnya. The bestnya berbarengan aja dengan makanan. Sebelum atau sesudah saya nggak it doesn't make a difference ya. Karena toh akan ada di pencernaan pada saat yang bersamaan. Ya, jadi kalau makan yang banyak itu di siang dan malam, kalau cuma mau makan sekali ya pilih salah satu aja. Ya, tapi kalau misalnya makan pagi saya sedikit, ya jangan dimakan pagi dikonsumsinya. Jadi dimakan berbarengan pada saat ada makanan yang cukup besar jumlahnya di pencernaan kita. Ya. Oke, yes, pokoknya ada makanan Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya karena dia punya ekstrak articok kandungan lain anytime you need. Tapi ya karena dia nggak cuma articok kan dia ada enzimnya. Enzimnya fungsi
untuk mencerna makanan Bapak Ibu. Pokoknya ada makanan. Betul. Ya. Ya. Oke. Yang tadi Kamu tahu sendiri. sekalian komen Bu. Oke, makasih Bu Emilia. Jadi makan kimchinya baiknya nggak sama jajangmyeon atau makanan Korea. Oh iya itu pasti. Kalau jajangmyeon kan karbonya ya Bu ya, tinggi lumayan dia. Wah, kita nanti kalau ketemu Erni, kita mah ketemunya di restoran Korea ya? Boleh Bu. Saya mah restoran Korea, Jepang juga, Western juga, apa aja dilahap sama saya Bu. Suka makan. Semua dimakan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Oh, ini curhat dulu nih bapaknya nih. Saya sudah lama menderita asam lambung dan sudah beberapa kali opnam karena penyakit satu ini. Wah, histori kayak saya dulu nih berarti. Namun setelah saya rutin mengkonsumsi digestive enzyme, saya sudah bebas lebih dari 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, oh mungkin order dari negara lain kali ya. Karena kalau di Indonesia baru masuk tahun kemarin. Yang saya heran adalah ketika sebulan terakhir ini saya stop digestif, kok sepertinya asam lambung saya kambuh lagi. Bahkan sepertinya nyesek ulu hati. Padahal saya sudah berusaha menjaga pola makan teratur, tidak minum kopi dan berhenti merokok. Mohon pencerahannya, Bu. Yes. Jadi gini, kalau pada saat Bapak mengkonsumsi digestive enzyme, masalah selesai, berhenti makan digestive enzyme, masalah muncul kembali, itu menandakan bahwa memang pencernaan Bapak, produksi enzimnya secara alami sudah menurun kapasitasnya, ya. Dan ini kadang terjadi. Terjadi kenapa? Proses penuaan itu bukan berarti Bapak sudah tua sih, bukan itu maksud saya. Tapi gue tadi meeting sama kelompok anak muda, Erni. Gue udah bilang wanti-wanti sama semua kelompok anak muda, awas ya kalau panggil gue tante, gue tonjok loh. Halo, Bu M. Wah, sepertinya jaringan Bu M keputus. Sambil menunggu ya, sambil menunggu Bu Emilia kembali lagi. Kita tunggu aja sebentar lagi. Produksi enzim dalam jumlah yang mencukupi. Nah, Oke, kalau Bu, situasinya Bu M. seperti ini, artinya untuk Bapak memang digestive. Halo. Ini sayanya atau Bu M? Halo Bapak Ibu semua, boleh balas chat saya. Bu M, suara saya jelas nggak Bu? Teman-teman. Ya. Soalnya sekarang udah jelas, tadi putus-putus. Oke, boleh diulangi sedikit Bu, biar saya juga tahu rangkumannya nanti. Ya. Sorry Bu, Yes, tadi ya itu Erni. Jadi memang kalau memang situasinya di mana organ tubuh kita, yaitu lever, empedu, lambung sudah tidak lagi memproduksi enzim dalam jumlah yang mencukupi, artinya produk digestive enzyme ini adalah salah satu produk yang harus selalu konsisten dikonsumsi. Ya, itulah suplementasi. Konteksnya suplementasi adalah kita mengkonsumsi dalam jumlah yang mencukupi setiap hari sampai kita tidak membutuhkan kembali. Nah, dalam hal ini kan kita terus membutuhkan, jadi ya di-continue, setiap hari harus dikonsumsi. Karena kadang-kadang ya seperti itulah gitu ya, enzim itu bisa tidak diproduksi dalam jumlah yang memadai pada saat fase-fase kehidupan atau usia tertentu. Begitu Erni. Oke Bu. Nah, biasa Bu. Selalu walaupun kita udah pernah membahas ini ya, tapi tidak apa kita tanya. Sebelumnya kan kita udah pernah bahas GERD ya Bu ya. Kalau buat GERD sebetulnya bagusnya konsumsi yang mana nih Bu? Produknya sama atau sebetulnya paling basic banget deh Bu gitu. Kali aja ini gitu ya. Kalau buat orang yang tadi suka acid reflux Bu. Oke. Yang pertama harus dicek adalah yang men-trigger GERD-nya apa dulu nih. Ya, itu harus dijawab pertanyaannya. Karena GERD itu adalah gejala yang muncul ke permukaan. Yang men-trigger, kita harus tahu ada GERD yang di-trigger dengan stress level.
Ada GERD yang di-trigger dengan mengkonsumsi kopi. Ada GERD yang di-trigger karena mengkonsumsi makanan berserat. Nah, ini dulu pertama yang harus kita cek. Ya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Yang kedua, untuk produk GERD yang utama adalah digestive enzyme. Oke, digestive enzyme dan omega 3 itu produk yang utama. Nanti nih kalau sudah ada Nutri-Meals ya, actually itu yang juga menjadi salah satu produk yang akan saya anjurkan. Kenapa? Karena kandungan proteinnya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai acid production yang berlebihan, 3 produk itu yang akan menjadi controllernya. Ya, jadi digestive enzyme, Biomega, and nanti pada saat kita punya Nutri-Meal yang kandungan proteinnya tinggi, Nutri-Meal. Itu dulu yang masuk. Itu paling basic ya Bu ya. Oke, nah yang selanjutnya nih Bu, pertanyaannya, Yes. kan Bu Emilia mention tempe. Tape termasuk juga nggak Bu? Waduh, tape. Ya. Semua makanan yang fermentasi seperti tempe dan tape, yes, you are right. Tape juga mempunyai dampak yang bagus untuk pencernaan. Tapi masalahnya, tape itu kandungan gulanya dan alkoholnya lebih tinggi. So be very careful dengan berapa banyak Anda konsumsi. Oke. Oke, kita cari lagi Bu pertanyaan lain. Nah, kalau memang peran hepasil ini sangat penting sekali, apakah kalau menurut saran dari Bu Emilia, apakah hepasil ini boleh kita sarankan untuk dikonsumsi remaja usia 14 tahun? Mengingat remaja zaman sekarang, lifestyle-nya itu lumayan hancur maksudnya ya, suka begadang, juga makan nggak terkontrol gitu. Lumayan hancur. Iya, itu kalimat saya Bu. Benar sih Bu. Saya soalnya pernah shock Bu waktu buat pengecekan apa tuh kolesterol, gula itu ya kan Bu, suka kita buat pengecekan gratis, yang datang tuh masih umur belas-belasan. Nah, kita udah nembaknya aman nih gitu. Pas ngecek ternyata kolesterolnya aja udah 200, hampir 250 Bu. Ya. Gitu, masih Well, yes. Definitely boleh diberikan untuk usia 14 tahun. Ya, karena sekali lagi enaknya dengan produk suplementasi berkualitas sebetulnya untuk usia 12 tahun ke atas sudah bisa dikonsumsi. Ya, jadi sangat-sangat safe. Pergunakan sesuai dengan anjuran. Oke. Karena udah mulai transisi remaja ke dewasa nih Bu ya, maksudnya kan udah mulai hampir mirip ya. Tapi tentu Bapak Ibu semua jangan langsung mulai dosis gede gitu ya kan, gitu ya Bu. Yes. Berikan kalau buat saya sih, menurut saya satu dulu ya would be a very good place to start ya. Jadi berikan satu hepasil. Yes. Oke. Nah, oke. Nah, ada yang ini pertanyaannya cukup kreatif nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Bu mau nanya, kalau tempe itu kalau dimasak apakah masih ada manfaat probiotiknya? Bukankah bakteri akan mati jika melalui proses pemasakan? Yes, definitely kalau kita menggorengnya terlalu lama atau mengolahnya terlalu lama, dampak itunya akan berkurang. Ya, dampak. Tapi sebetulnya gini, ada 2 di dalam tempe. Yang satu adalah bakteri yang positifnya, yang memang dengan proses pengolahan kalau terlalu lama akan ada yang rusak. Tapi di dalam tempe itu juga si protein soya beans-nya itu sendiri yang nantinya juga akan membantu menyehatkan fungsi pencernaan. Jadi bukan hanya bakterinya, tapi si kacang kedelainya itu sendiri. Yes. Ya, nah itu tidak akan rusak oleh proses pengolahan atau proses pemasak ya, dengan temperatur tinggi. Oke. Nah, yang selanjutnya nih Bu, ada suatu statement gitu ya. Tapi ini beliau tanya pendapatnya Bu Em.
terkait madu atau propolis atau royal jelly yang katanya membantu imunitas tubuh dan baik untuk pencernaan. Apa kaitannya madu dengan hal tersebut ya, Bu? Ya. Nah, harus dibedakan Bapak Ibu, kalau kita bicara royal jelly, propolis itu bukan madu. Tapi ada di dalam madu yang berkualitas. Ya, madu is madu. Tapi madu yang tidak diolah terlalu banyak, yang tidak melalui pengolahan filtrasi dan lain sebagainya, biasanya mengandung si propolis dan royal jelly ini. Jadi itu bagian dari apa yang diproduksi oleh si lebah itu sendiri. Ya, memang saya melihat ada beberapa studi yang mengatakan bahwa mereka mempunyai dampak positif terhadap immune system. Beberapa research ilmiah yang juga setuju dengan atau menggarisbawahi bahwa yes, royal jelly, propolis punya manfaat. Tapi channel fungsinya agak berbeda dengan tadi yang kita diskusikan. Ya, jadi tidak bisa menggantikan fungsi-fungsi yang ada di suplementasi yang kita sudah diskusikan. Yang kedua, propolis dan royal jelly yang benar, yang sebenar-benarnya itu mahal harganya. Yes. Ya, jadi contoh madu yang mengandung royal jelly dan propolis dalam jumlah yang cukup signifikan itu adalah manuka, madu manuka. Ya, kalau di supermarket manuka honey itu dijualnya di lemari yang diborgol. Karena satu botol gitu kan 500.000, 600.000 ya. Jadi yes, betul sekali. Tapi konteksnya, fungsinya bekerja di dalam tubuh kita dengan cara yang berbeda dari produk-produk yang tadi kita diskusikan. Satu, yang kedua, relatif harganya sangat tinggi. Jadi kalau ibu atau bapak ketemu produk propolis royal jelly harganya murah, datanya buat saya. Ya, jadi apakah ini asli? Apakah jangan ini banyakkan gulanya lagi, Bu ya? Exactly. Jadi be very careful. Yes. Makanya banyak orang tuh suka cerita dulu, Bu. Jadi saya ingat pengalaman saya juga dulu ketemu klien, dia bilang ceritanya, saya kok nggak turun-turun berat badan ya Mbak Erni ya. Terus saya urik-urik, saya ulek-ulek, dicari tahu gitu ya Bu ya, pola ininya. Ternyata dia konsumsi madunya banyak banget. Saya nanya brandnya apa, saya nggak usah brand di sini Bu ya. Wah itu mah Bu, ibu makan gula mulu tiap hari, gimana turun berat badannya gitu ya Bu ya. Exactly. Jadi hati-hati. Yes, tapi tentu ya kalau yang memang bagus, kualitas bagus ya tetap madu itu ya suatu makanan yang sangat baik ya Bu ya untuk kesehatan juga. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah digestive enzyme bisa trigger ke orang yang autoimun? Maksudnya trigger muncul reaksinya ini maksudnya ya? Pertanyaan, apakah pernah ada kayaknya sih pertanyaan autoimun Bu ya, orang kandungannya cuma enzim sebetulnya. Ya, harusnya untuk yang murni enzim tidak ada masalah untuk autoimun. Ya, karena autoimun itu sebetulnya definisi dari autoimun adalah tubuh kita menyerang diri kita sendiri dengan di-trigger oleh sesuatu. Apakah trigger itu dengan ultraviolet, di-trigger dengan sentuhan, friksi, atau di-trigger dengan biasanya friksi sih, debu gitu ya. Then itu kalau kita bicara mengenai alergi dan autoimun. Tapi saya tidak pernah membaca jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa enzim murni bisa men-trigger autoimun. So there is no relationship. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, wow. Nah, ini ada lagi nih Bu yang nanya. Ya. Bagusan mana nih Bu? Flaxseed atau almond nih? Gitu. Pilih flaxseed apa almond gitu ya. Kalau saya disuruh milih mending almond Bu. Kalau saya itu selera saya. Kalau Bu M, ini dia nanya lebih ke omega 3-nya sih Bu. Lebih mana? Kalau fokusnya omega 3, flaxseed. Paling lebih tinggi daripada almond. I see. Ya. Tapi kalau kita bicara protein, almond, bukan flaxseed. Jadi tergantung peruntukannya. Jadi kalau untuk omega 3, yes, flaxseed. Tapi flaxseed itu harus dihancurkan ya, artinya kita harus punya personal grinder yang dry
grinder gitu ya, kayak untuk grinder kopi. Karena kalau kita makan flaxseed as it is, biji flaxseed seperti itu kita makan biasa, perut kita tidak bisa mencerna kulit bagian luarnya. Jadi flaxseednya keluar lagi. Jadi kayak burung makan pepaya, keluar pepaya. Oke. Jadi flaxseednya harus dihancurkan. Tapi gini, flaxseed ini jadi gini, kadang-kadang ada beberapa klien saya yang gini, oh kalau gitu gue beli flaxseed 100 gram, gue langsung grinder semua, masukin kulkas ya, tinggal nyendokin gitu ya. Well, itu kurang ideal. Karena omega 3 itu gampang teroksidasi oleh oksigen. Ya, jadi yang ada bau nantinya, jadi tengik. So, memang anjuran saya di grinder secukupnya. Jadi kalau bisa ya di grinder setiap hari. Jadi ambil 1 sendok, di grinder, masukin ke smoothies atau masukin ke sereal. Ya, tapi jangan di grinder semua terus kita sendokin, karena biasanya kalau begitu cepat basi flaxseednya, karena omega 3 itu gampang banget teroksidasinya. Betul banget, Bu. Coba aja Bapak Ibu mau eksperimen 1 botolnya omega 3 dibuka terus coba. Banget kan, berubah warna, kemudian jadi lengket. Aduh. Ya. Nah, ini the last question kita malam ini nih Bu. Ini pertanyaannya cukup bukan cukup variatif ya. Tapi ini pertanyaannya cukup misterius ya kalau saya ngomongnya. Waduh, senang saya misterius. Enggak juga sih ya. Jadi beliau nih sering keluar kota atau perjalanan lama. Nah, jadi kalau lagi keluar kota atau perjalanan lama tuh perutnya sering begah, Bu. Ini kalau dari pengalaman Bu M nih, walaupun sebenarnya kita lebih anjurin dia cek medical check up tentunya Bu ya, biar pasti. Tapi kalau dia perut begah itu sebetulnya lebih cenderung ke lambung atau ke liver sebetulnya, Bu? Lebih cenderung ke fungsi pencernaan, yaitu lambung dan usus, ya. Jadi biasanya kalau kita berperjalanan jauh, ini juga terjadi sama saya. Jadi kalau saya terbang ke Amerika tuh, waduh, di pesawat itu ya kentut melulu kerjanya. What happened? Jadi kadang-kadang saya suka berhati-hati, kentutnya pelan-pelan, takut bunyi. Soalnya apa yang terjadi adalah kalau kita perjalanan panjang, rutinitas kita berubah. Pencernaan kita, tubuh kita itu sensitif sekali dengan selalu semuanya sama. Ya, semuanya harus sama. Jadi kalau kita perjalanan, kadang-kadang makannya berubah timingnya. Kemudian apa yang dimakan juga berubah. Kemudian belum lagi stres. Biasanya kita nggak sadar kalau kita lagi stres kalau dalam perjalanan. Stres apa nih? Stres faktanya kita di perjalanan, stres dengan jadwal, stres dengan pekerjaan, stres dengan kalau mau liburan, persiapan liburan. So, stres level kita sebetulnya kortisol kita lebih tinggi jumlahnya. Dan ini juga mengganggu fungsi pencernaan. Kemudian stres level itu juga men-trigger asam lambung lagi. Jadi lingkarannya itu akan mulai lagi. Jadi produksi asam lambung berlebihan, kemudian produksi gas terjadi. Ya, jadi semuanya itu menjadi alasan kenapa kalau kita traveling, kita malah jadi gas. Kita punya gangguan pencernaan. Saya sangat menganjurkan nih, kalau Bapak Ibu lagi mau perjalanan jauh, apakah dengan mobil atau terutama dengan pesawat terbang, bawalah makanan-makanan yang Bapak Ibu tahu bisa dicerna dengan baik. Ya, jadi contohnya gini, kalau saya terbang nih, saya udah tahu persis deh, saya akan bawa kacang-kacangan yang biasa saya makan. Ya, saya tuh biasa di rumah selalu punya kacang almond sama pistachio. Ya, yang saya enak open banget sendiri. dong, Bu. Iya, itu saya suka sangrai sendiri tuh, gitu ya. Itu saya bawa tuh pakai kantong-kantong. Kemudian saya selalu bawa pisang. Itu juga comfort food saya, gitu ya. Saya bawa pisang. Kalau saya pergi sama anak saya buat sandwich. Egg sandwich itu makanan comfort kita, gitu. Jadi kita buat masing-masing satu egg sandwich buat anak saya, satu egg sandwich buat saya. Nah itu kita plastik-plastikin. Jadi kalau duduk di pesawat pada saat makanan yang datang itu saya nggak suka, dan saya nggak akan paksakan. Kadang-kadang makanan pesawat itu juga bisa membuat kita kembung, karena itu bukan makanan yang lazimnya kita konsumsi. Makan. Jadi, yes. Jadi selalu, kalau saya sih
traveling, tas saya ada paspor, ada untuk cuci muka dan lain sebagainya, sikat gigi dan lain sebagainya, dan ada makanan. So be prepare aja. Dan itu umum terjadi pada saat kita traveling. Oke. Nah itu ada nggak Bu? Kita kalau saat traveling gitu, apakah boleh konsumsi suplemen atau better not nih Bu? Itu pertanyaan yang bagus, Erni. Kalau kita mengkonsumsi cukup banyak variasi, anjuran saya adalah untuk kita hanya mengkonsumsi yang paling penting. Ya, yang paling penting itu apa? Basicnya aja. Yang paling penting yang saya selalu anjurkan untuk dikonsumsi ada 3. Digestive enzyme, biomega, hepasil. Karena itu semuanya fokus dengan pencernaan. Ya, jadi cell essentials, propanol C, magnekalde, nanti dulu. Nanti dulu pas sudah nyampe, badan saya udah istirahat dan kita mulai lagi. Gitu. Oke. Wow, itu dia Bapak Ibu semua sharing dari Bu Emilia. Tentunya ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget Bu yang saya belum bacakan. Waktu kita juga harus melihat waktu tentunya ya, dan nanti juga tanggal 19 masih ada juga dengan Bu Emilia acara yang berbeda tentunya ya Bapak Ibu semua. Nah itu tadi sharing dari Bu Emilia tentang bagaimana kita kalau kita ingin daya tahan tubuhnya kuat ya badannya sehat dulu. Badannya sehat dulu, caranya gimana? Pencernaannya ya dijaga dengan baik ya Bu ya. Karena 70% sampai hampir 80% sistem pencernaan lagi. Sistem daya tahan tubuh kita tuh ada pada pencernaan. Nah, family jangan kemana-mana dulu. Ya udah kayak mau iklan aja nih saya kayak di musiknya gitu ya. Karena Bapak Ibu saya masih ada pengumuman ya. Jadi selanjutnya saya juga masih ada Bapak Ibu tadi saya menyebutkan ada 2 paket ya untuk yang sistem daya tahan tubuh kita biar bisa survive kondisi sekarang ya. Kemudian ada juga sebetulnya karena salah satunya yang sering menjadi pertanyaan juga yaitu kenapa sih sekarang